Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya di sini Rizka Bisyahrani dari IAIN Surakarta, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas 5D. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi parenting mengenai perkembangan gerak anak, terutama pada usia 2 sampai dengan 3 tahun. Nah, dapat kita amati juga bahwa suatu aktivitas yang dilakukan oleh anak usia dini, terutama dalam usia anak 2 menginjak 4 tahun itu tentunya berbeda-beda. Nah, langkah baiknya kita juga harus memperhatikan berbagai kegiatan anak, kemudian yang dilakukan anak, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan ada beberapa perubahan yang terjadi pada anak, terutama setelah 2 tahun. Nah, di sini saya juga akan memaparkan ada beberapa perubahan fisik yang terjadi pada anak setelah menginjak usia 2 tahun, seperti adanya perubahan tinggi dan berat badan, kemudian adanya perubahan perkembangan otaknya, dan ada perubahan pada perkembangan penglihatannya. Bahwa anak usia 2 sampai dengan 4 tahun itu pada perkembangan tinggi dan berat badannya itu ada yang berjalan secara signifikan, ada juga yang mengalami kendala pada pertumbuhannya. Nah, kemudian jika dalam perubahan fisik, terutama dalam otaknya, itu juga tergantung oleh stimulus yang diberikan oleh orang tua maupun orang sekitar yang ada di sekitar anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan fisik yang dapat kita amati yaitu terdapat pada penglihatan anak. Jadi seberapa kemampuan anak dapat melihat sesuatu benda, kemudian anak bisa menceritakan benda, bisa mendeskripsikan benda tersebut. Nah, itu juga dapat membantu kita untuk mengetahui seberapa jauh pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Kemudian Ibu, jika dalam pendidikan anak usia dini itu kan perkembangan gerak kasar dan halus itu masuk ke dalam aspek perkembangan fisik motorik. Nah, untuk anak usia 2 sampai 4 tahun ini ada beberapa hal atau kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menstimulus perkembangan gerak kasar dan halus pada anak. Jadi gerak kasar itu berupa gerakan yang menyebabkan anak itu berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kemudian kalau gerak halus itu seperti kegiatan anak menulis, mewarnai, menggambar, itu termasuk dalam gerak halus. Nah, kalau dapat kita perhatikan ya Bu, anak usia 2 sampai dengan 4 tahun itu kalau berada di lingkungan sekolahan biasanya bermain jungkit-jungkit, kemudian bermain di papan titian, kemudian bermain lompat-lompatan antara lompat ban satu ke ban yang lainnya, dan masih banyak permainan lain yang disediakan oleh pihak sekolah. Nah, sedangkan ketika anak berada di rumah itu biasanya dapat kita bantu perkembangannya itu dengan kegiatan-kegiatan yang mudah Bu. Misalnya anak diminta untuk membantu orang tua, tolong ibu diambilkan ini ya. Nah, itu kan akan merasa perkembangan gerak kasar dan halus pada anak. Kemudian selain itu juga ada kegiatan yang dapat kita terapkan pada anak, apalagi di masa pandemi ini ya Bu. Walaupun fasilitas yang ada di rumah yang disediakan untuk anak itu belum sepenuhnya memadai, akan tetapi kita juga dapat mengalihkan kegiatan anak pada kegiatan yang sekiranya memudahkan untuk anak lakukan seperti itu Bu. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya melihat anak itu umurnya sekitar ya 2 tahunan lebih lah, tapi dia itu super aktif. Kadang-kadang saya sampai kewalahan menanganinya. Terus lihat apa yang harus kita lakukan agar anak itu ya beraktifnya itu nggak terlalu gitu. Anak usia 2 tahun ya beraktif itu. Jadi kalau di usia anak 2 tahun itu memang masa-masa anak itu memiliki keaktifan yang cenderung signifikan peningkatannya ya Bu. Kalau anak usia dini itu kan dikatakan usia golden age 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, di mana seorang anak itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat besar. Nah, sedangkan berdasarkan pertanyaan yang Ibu tanyakan mengenai anak yang hiperaktif, terutama dalam usia 2 tahun, nah itu bisa kita sebaiknya jangan kita larang anak dalam melakukan suatu kegiatan ketika anak bermain maupun belajar. Nah, tetapi kita justru harus memantaunya, kita harus mengetahui kegiatan apa yang dilakukan anak
selagi itu tidak berbahaya untuk anak. Jadi kalau saat ini itu memang banyak juga orang tua yang melampiaskan kegiatan anak itu cenderung pada gadget ya Bu. Nah jadi hal itu justru malah perlu kita pikirkan kembali, kita perlu mengolah dengan matang. Jadi anak usia 2 tahun itu jangan terlalu difokuskan kepada gadget untuk mengurangi keaktifan anak. Justru anak usia tersebut itu keaktifannya yang ada pada diri anak, baik ketika anak sedang bermain sendiri maupun bermain bersama dengan temannya, itu dapat terbangun, dan dari keaktifannya itulah kita juga dapat mengetahui bakat apa, potensi apa yang ada pada diri anak. Penjelasan dari Mbak Diska, dan saya akan berusaha untuk anak saya itu agar tidak apa itu namanya terlalu kemainan HP ya gitu ya. Akan saya alihkan aja ke untuk anak-anak itu main bersama teman-teman sebayanya gitu. Akan saya usahakan. Tapi dalam perkembangan gerak kasar dan gerak halusnya pada anak itu kita juga harus perhatikan ya Bu. Jadi kan banyak itu permainan yang dilakukan anak, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah, itu juga kita harus perhatikan supaya sebagai orang tua itu benar-benar mengetahui perkembangan gerak halus anak dan gerak kasar anak. Jadi apabila ditemui suatu kendala mengenai anak tersebut ternyata ada kendala ketika di usianya itu sudah seharusnya pandai melompat, kemudian berlatih jalan. Jika itu ditemui kendala, maka harus kita evaluasi dan harus kita perbaiki supaya perkembangan dan pertumbuhan gerak pada anak itu untuk perkembangan di usia selanjutnya itu dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama ya Ibu. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi parenting dari saya mengenai gerak kasar dan gerak halus pada anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Terima kasih Ibu telah bersedia menjadi narasumber saya. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.